Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Balik mana be aku Icang dengan quotes hari ini. Jangan menyerah jika kamu gagal lur. Terus ulangi kegagalanmu tiap hari hingga bosmu yang menyerah. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film bergenre drama horor misteri yang cukup unik lur, yaitu The Beach House tahun 2019. Bercerita tentang sepasang kekasih yang berlibur ke rumah pinggir pantai milik orang tua si pria. Akan tetapi di sana ada pasutri yang juga sedang menginap dan mengaku sebagai teman si pemilik rumah. Sampai akhirnya kejanggalan demi kejanggalan terjadi yang aneh dan tak disangka-sangka. Seperti apakah kengerian filmnya? Langsung kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Zahri Ahmadiyah. Cak, kalau sekolah tuh harus pakai apa sih? Harus seagama ya? Seragam dong itu lur. Kalau harus seagama itu kan permintaan calon mertua Anda kepada Anda ya kan? Pelan-pelan memasuki. Monggo sketsaken. Emily dan Randall adalah sepasang kekasih yang sedang OTW liburan ke rumah pinggir pantai milik ayah Randall, yaitu Doc, di sebuah kota terpencil. Sesampainya di sana, Emily pun sangat senang karena suasana sekitar yang sangat sepi dan mereka bisa berduaan tanpa ada gangguan. Gak pakai babi bulur, mereka pun lanjut beraseloli di kamar lantai atas. Dan ketika Emily pipis di toilet, dia melihat banyak obat-obatan di sana. Padahal menurut Randall, rumah itu sudah lama kosong. Bukan hanya itu, tapi di dapur banyak bekas makanan dan juga stok-stok kebutuhan sehari-hari di dalam kulkas. Ternyata bener lur, tak lama kemudian ada seorang wanita masuk ke dalam rumah dan Emily pun segera membangunkan Randall karena di sana ada orang lain. Ternyata mereka adalah pasutri bernama Jane dan Mitch yang mengaku kenal baik dengan ayahnya Randall. Bahkan mereka ingat saat bertemu Randall yang masih kecil. Mitch juga pernah bekerja menjadi guru di sekolah yang sama dengan ayah Randall kira-kira 20 tahun lalu. Emily pun merasa nggak enak karena jatuhnya dia dan Randall telah mengganggu liburan Jane dan Mitch. Akan tetapi Mitch tidak mempermasalahkannya. Justru dia mengajak mereka juga menginap di sana. Toh Mitch dan Jane hanya butuh satu kamar saja katanya lur. Dan inilah rumah pantai. You're Randy? You got so big. It's Doc's son. Hey, Stat. Well, Randall now. We're only in one bedroom. There's plenty of space. Sorry about this. We don't want to ruin your weekend. We can go to a hotel. Setelah itu Emily mengajak Randall ngobrol empat mata di luar. Dan Emily sempat melihat makhluk aneh di tangga teras rumah yang mungkin saja itu jenis makhluk laut. Lalu Randall pun mengaku jika dia memang tidak izin ke ayahnya datang ke sana karena ayah dan anak ini sedang cekcok lur. Emily pun semakin ngambek karena selain Randall nggak izin dan mereka mengganggu kedua pasutri teman ayahnya. Ternyata Randall secara mendadak telah keluar dari sekolah dan juga meninggalkan Emily begitu saja tanpa kabar sama sekali. Lalu tiba-tiba sekarang diajak liburan ke sana. Randall pun hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki kesalahannya karena dia sangat mencintai Emily. And then you leave school. You leave me. I wanted to be here with you. That's all. We'll figure it out. Akhirnya mereka pun memutuskan tetap menginap di sana bersama Jane dan Mitch. Malam itu mereka berempat makan-makan sambil ngobrol ngalor ngidul. Jane dan Mitch juga teringat kejadian-kejadian lucu saat Randall masih kecil yang tidak bisa makan kerang tiram. Lalu Emily menceritakan jika dirinya masih kuliah di jurusan kimia organik dan nantinya berencana lanjut ke S2 mengambil jurusan astrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan di alam semesta dan bagaimana organisme bisa beradaptasi di lingkungan yang ekstrim. Berbeda dengan Emily yang sangat suka pendidikan, Randall yang keluar dari SMA tidak mau melanjutkan kuliah karena menurutnya kehidupan tidak sesimpel sekolah terus lanjut cari kerja katanya. Agar situasi tidak terlalu tegang, mereka pun akan lanjut minum-minum. Namun karena hanya tersisa satu botol saja di kulkas, Randall pun menawarkan Jane dan Mitch untuk mengonsumsi ganja legal supaya mereka bisa tetap santai ya kan? Awalnya Emily tidak setuju dengan Randall karena mereka sudah cukup tua dan Jane juga sedang mengonsumsi banyak obat entah dia sakit apa. Tapi pada akhirnya Jane dan Mitch memang ingin mencobanya sambil lanjut ngobrol-ngobrol. It'll probably do her some good. It's said the most
cut it in quarters? Setelah mengganja dan Emily lanjut bercerita tentang kehidupan di alam semesta, mereka pun pergi keluar rumah dan melihat banyak makhluk-makhluk kecil di sekitar sana seperti mikrobalur. Pengaruh ganja tersebut membuat mereka semakin santai dan bersenang-senang. Merasa tertarik dengan mikroba-mikroba itu, Jane pun pergi keluar rumah untuk mendekat dan menyentuh makhluk tersebut yang sedang menempel di pohon. Mitch pun langsung pergi mencari istrinya dan terlihat kabut yang begitu tebal di luar. Sedangkan Emily merasa tidak enak badan. Dia mencium sesuatu yang aneh. Pandangannya pun mulai kabur dan akhirnya dia pingsan. You smell that? What? This fog is insane. I don't feel good. I've seen suns. Relax. Ketika sudah siuman, kondisi rumah pun sudah gelap dan waktu menunjukkan jam 2 dini hari. Tak lama kemudian terdengar suara Jane yang batuk-batuk sampai muntah-muntah. Perlahan-lahan Emily pun mendatangi kamar dengan lampu yang menyala. Tapi tiba-tiba Mitch mengintip dan langsung menutup pintunya. Emily pun berpikiran, oh Bu Jane yang tadi keluar udah ditemuin berarti sama Pak Mitch. Dia pun kembali ke kamar dan lanjut tidur bersama Randall. Emily sempat bermimpi tentang air laut, juga makhluk-makhluk mikroba yang sempat dia lihat. Akibat teler yang amat sangat, mereka pun bangun saat hari sudah siang. Emily menceritakan kekacauan semalam bahwa Jane muntah-muntah dan Randall juga ketiduran di ruang tamu. Akan tetapi begitu Emily turun ke lantai bawah, terlihat Bu Jane diam saja menatap ke arah jendela dengan banyak tabung-tabung obat yang terbuka. Begitu ditanya kemanakah suaminya Mitch, Jane semakin linglung dan langsung naik ke atas tanpa menggubris Emily maupun Randall. Want some coffee? Are you okay? Where's Mitch? Mitch. Hello, Mrs. Turner. Mereka berdua pun akhirnya turun ke pantai untuk mencari Mitch. Namun karena tidak kunjung ditemukan, Emily dan Randall pun lanjut bersantai sambil berjemur. Lalu tak lama kemudian Randall merasa sakit perut dan langsung balik ke rumah buat Setelah Randall yang cuci tangan pun melihat keanehan dari air wastafel yang keruh. Dan saat keluar dari toilet, Randall mendengar suara gerudukan dari lantai atas yang langsung dia datangi. Ternyata Jane masih batuk-batuk di kamarnya dan Randall pun izin masuk ke kamar untuk membantunya. What the Mr. Turner? Jane? I'm coming inside. Sementara itu Emily yang berjemur sendirian tiba-tiba didatangi oleh Mitch yang sudah ada di sebelahnya. Mitch mengatakan bahwa istrinya begitu bahagia karena bisa menginap di rumah pantai tersebut. Melihat gelagat Mitch yang aneh, Emily pun bertanya apakah dia baik-baik saja dan bagaimana keadaan Jane sekarang. Mitch pun hanya menjawab jika semua baik-baik saja. Dan tiba-tiba dia melepas bajunya karena ingin berenang. Akan tetapi lur, bukannya berenang, Mitch hanya berjalan, terus jalan ke tengah laut hingga tenggelam dan tidak muncul kembali. Aneh tapi ngeri sumpah. Mr. Turner? Mitch! Tiba-tiba banyak makhluk-makhluk aneh mirip ubur-ubur mati berserakan di pinggir pantai. Tanpa sengaja Emily pun menginjak salah satunya dan ada seonggok cacing raksasa menggerogoti kakinya. Emily pun merangkak pulang ke rumah. Dia terus berteriak memanggil-manggil Randall, tapi rumah begitu sepi. Dengan menahan sakit yang naudzubillah, Emily pun mengeluarkan cacing tersebut dan memperban kakinya. Randall, where are you?
Dari sana Emily pun segera memakai baju, dan tak lama kemudian muncullah Randall yang merangkak kesakitan, disusul oleh Jane yang sosoknya seperti sudah terinfeksi hingga mulutnya mengeluarkan cairan aneh. Emily pun segera membopong Randall keluar dari rumah. Akan tetapi karena kunci mobil tidak dibawa, mereka berdua pun akhirnya terus berjalan menjauh dari kejaran Jane. Emily meminta pertolongan ke rumah-rumah tetangga, tapi tidak ada satupun yang merespon. Sedangkan Randall merasa perutnya semakin sakit, dan tadi saat dia berusaha membantu Jane, tiba-tiba Randall tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian muncullah kabut tebal misterius, dan ternyata tetangga di rumah itu juga sudah terinfeksi, Lur. Mereka berdua pun terus berjalan melewati kabut hingga melihat kedipan lampu di kejauhan. Setelah didatangi, ternyata itu adalah mobil polisi yang sudah kosong. Emily berusaha menghubungi kantor pusat kepolisian untuk meminta bantuan, yang untungnya berhasil tersambung. Namun si polisi hanya menyarankan Emily untuk segera masuk ke rumah, karena yang ada di sekelilingnya bukanlah kabut, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya. Pandangan Emily pun semakin kabur, dan akhirnya dia memecahkan jendela rumah agar mereka berdua bisa berlindung di dalam sana. Setelah dipikir-pikir, jika memang yang menyelimuti udara bukanlah kabut, Emily beranggapan bahwa penyebabnya mungkin berasal dari air, bisa karena ledakan populasi alga, atau mungkin karena tumpahan zat kimia yang mempengaruhi udara. Namun Emily tidak tahu pasti. Telepon rumah juga tak bisa digunakan, sedangkan semua saluran TV menunjukkan EAS, Emergency Alert System, atau sebuah peringatan darurat karena adanya suatu bahaya. Lalu ketika Emily menyetel-nyetel frekuensi radio, terdengar berita mengatakan bahwa mikroba-mikroba dan bakteri di bawah batu-batu laut dalam telah menguap ke permukaan akibat panas bumi. Emily yakin mereka berdua pasti akan segera diselamatkan. Akan tetapi Randall sudah putus asa dengan hidupnya karena merasa kondisinya semakin parah. Emily pun terus memotivasi kekasihnya bahwa dia harus bertahan hidup agar mereka bisa tetap bersama. Setelah itu Emily menutup celah-celah pintu dengan lakban agar gas yang mirip kabut itu tidak bisa masuk lagi. Lalu ketika masuk ke dalam basement, Emily menemukan tabung oksigen yang biasa digunakan untuk menyelam. Dan pastinya tabung tersebut akan digunakan untuk udara yang aman bagi mereka. Di lain sisi, infeksi di tubuh Randall semakin parah. Bahkan dia sampai memuntahkan suatu makhluk hidup. Dan akhirnya Randall pun berubah menjadi sosok yang sama seperti Jane. Sementara itu Emily yang masih di basement mendengar ada suara di sana. Perlahan-lahan dia mendekati suara tersebut, dan ternyata itu adalah sosok makhluk yang telah bermutasi menjadi humanoid yang sedang menyantap mayat manusia. Emily pun segera kabur ke atas sambil membawa tabung oksigennya dan mengunci pintu basement. Namun karena Randall sudah terinfeksi parah, dengan terpaksa Emily pun langsung membunuhnya. Dilalah tanpa sengaja, Emily menemukan kunci mobil di bawah meja. Dia pun segera masuk ke dalam mobil sambil menghirup tabung oksigen. Akan tetapi karena gas berbahaya begitu tebal, Emily yang panik dan tidak bisa melihat apa-apa pun akhirnya menabrak pohon. Naasnya tabung oksigen nyangkut di jok, Lur. Emily pun keluar dari mobil dan masuk ke dalam rawa-rawa dengan terus menghirup udara yang terinfeksi itu. Sampai akhirnya dia pun pingsan. Emily yang sadar kini sudah berada di pinggir pantai dan sudah dalam kondisi terinfeksi. Emily pun terus mengatakan bahwa dirinya tidak boleh takut. Akan tetapi ketika air laut datang, gelombang pun menelan tubuh Emily dan menyeretnya ke laut
hingga dia tewas. Don't be scared. Don't be scared. Buyar, gimana ya? Ngerasa aneh kan kalian nontonnya Lur ya? Emang sengaja dibuat begitu sama Pak Sutradara Jeffrey Brown Lur. Aneh tapi horor, tapi ya lumayan bagus lah ya. Intinya film ini mencerminkan ketakutan dan kerusakan akibat perilaku manusia terhadap lingkungan Lur. Tanpa kita sadari ya kan, iklim ini semakin krisis Lur. Perubahannya semakin ekstrim dan entah apa yang akan terjadi puluhan atau ratusan tahun ke depan. Ngeri sih kalau dibayangin ke anak cucu kita nanti ya kan. Penyebabnya karena apa? Ya kita-kita ini manusia Lur. Dirusak oleh manusia, resikonya juga ditanggung oleh manusia. Assalamualaikum.